Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hanif Ardianto dari kelas 10 Multimedia 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut kulturstelsel. Istilah kulturstelsel sebenarnya berarti sistem tanaman atau kultur sistem atau cultivation system. Kulturstelsel sebenarnya berarti kewajiban rakyat untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kulturstelsel dengan sebutan tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan pemaksaan. Latar belakang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu. Di antaranya sebagai berikut. 1. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. 2. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. 3. Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. 4. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. 5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. 6. Kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal pada tahun 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk atau Belanda. Peraturan tanam paksa. Peraturan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Lembaran Negara Staatsblad tahun 1838 nomor 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Aturan tanam paksa yaitu 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. 4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. 5. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan tersebut diberikan kepada penduduk. 6. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggung pemerintah. 7. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. 8. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Dampak negatif sistem tanam paksa. 1. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang karena harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. 2. Mengalami tekanan fisik dan mental. 3. Beban hidup rakyat semakin berat. 4. Munculnya wabah penyakit. Dampak positif sistem tanam paksa. 1. Masyarakat Indonesia mengenal teknik pertanian baru di Indonesia. 2. Masyarakat Indonesia bisa mengenal dan menanam tanaman ekspor. 3. Dibangunnya infrastruktur pertanian seperti irigasi. 4. Dikenalnya tanaman produksi baru di Indonesia seperti teh, kopi, kina, dan karet. Terima kasih, selamat menonton.